Jadi kita sudah mau memasuki persiapan pelayanan, tinggal 4 menit lagi. Mari kita berdoa untuk persiapan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami memuji dan membesarkan nama-Mu, karena pada hari ini kami kembali boleh menjadi pelayan-pelayan-Mu dalam pelayanan Pray From Home, persembahan pakat Tuhan. Kami mohon kepadamu kelayakan untuk kami boleh berada bersama Tuhan dalam pelayanan. Suci kuduskan setiap kami. Bagi yang belum ada dalam ruangan Zoom meeting ini sebagai pelayan dalam perjalanan atau dalam persiapan, Tuhan tolong supaya segera dapat bergabung. Juga para peserta-peserta dalam pre-program ini juga Tuhan tolong. Terima kasih, kami menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami sempurna di hadapan Tuhan untuk melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Dan kami rindu ada berkat Tuhan dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita sekalian. Selamat malam, selamat baku dapa kembali dalam acara yang penuh berkat untuk kita sekalian, yaitu Pray From Home, persembahan pakat Tuhan, Senin 13 Juni 2022, dalam tahap yang ketiga, edisi yang ke-67. Terpujilah Tuhan yang boleh kasih orang semua kesempatan, om, tante, saudara, bersaudara, adik, kakak, dalam kegiatan yang penuh berkat yang selalu dinantikan setiap hari Senin tentunya. Terima kasih untuk semua yang sudah boleh bergabung dalam Pray From Home tahap 3 edisi yang ke-67 ini. Kita akan bersama-sama dalam ibadah pada malam hari ini. Firman Tuhan akan kita dengarkan dari hambanya Ibu Pendeta Meiki Tang Ilisan. Selamat datang Ibu, selamat menjadi berkat for orang semua, orang-orang Manado dan sekitarnya. Tuhan berkati dan kita akan bersama dengan hambanya yang penuh kasih dan penuh urapan, Bapak Pendeta Alex Tarendatu, Sarjana Teologia, akan memimpin kita dalam doa menuju seluruh rangkaian acara ini.
Luar biasa malam ini, Ketua Biro kita, Biro Doa dan Besuk, Ibu Pendeta Dr. Greta Umase, Master Teologi akan menjadi BL kita secara langsung malam hari ini. Mari kita akan bernyanyi bersama hambanya dengan penuh sukacita, dan ada Ibu Pendeta Dr. Debbie Crawford juga yang akan jadi berkat untuk orang semua. Dan malam ini Pendeta Buca Siu akan menyapa Bapak Ibu di akhir pada kebaktian doa malam hari ini. Dan sebelum kita menutup seluruh rangkaian, Ketua Umum daripada Pakatua, Pendeta Dr. Supit akan datang pada kita dengan doa berkat. Ini kira-kira yang akan kita lewati, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kegiatan Pray From Home pada malam hari ini. Mari semua bersukacita, mari semua menabur senyum, dan kita semua ikut bersukacita dalam seluruh rangkaian acara Pray From malam hari ini. Mari sama-sama kita menyanyi di tempat kita masing-masing, di rumah kita ataupun sedang dalam perjalanan. Ibu Greta masih akan memimpin kita dalam puji-pujian. Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Kita bersyukur hari ini, kita tetap bersukacita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan bersama dengan kita. Lewat pujian ini kita katakan, Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan atas kita. Mari kita memuji bersama-sama. Ku bersyukur pada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi, banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam. Ku bersyukur Tuhan, Tuhan, buat kasih setia-Mu
di dalam hidupku. Ku bersyukur. Tuhan, katakan ku selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari orang semua akan membuka acara ini di dalam doa, dan Bapak Pendeta Alex Sarendatu, Sarjana Teologia, akan berdoa, doa pembukaan. Tuhan baik, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Mana dia? Apa? Allah. Ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu sudah menjaga, menolong, memelihara kami sampai saat ini. Tuhan memberikan kami kesempatan lewat persekutuan Pakat Tuhan ini, bisa kami bertemu beribadah lewat Zoom ini. Tuhan tolong Engkau Allah Roh Kudus akan mengambil alih akan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar berdalam kuasa urapan dan tuntunan kuasa Roh. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala salah dan dosa. Basuh kami dengan darah anak domba Allah. Dan biarlah ibadah Zoom ini berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Segala pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba membagi jalannya ibadah ini, kami usir, tolak dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Iblis tidak ada hak atas kehidupan kami yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, menjadi milik-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar berada dalam urapan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita semua, bahkan menyertai ibadah ini. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Kita sekarang akan melanjutkan dengan puji-pujian. Kembali akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Greta Kumase untuk kita sekalian. Mari kita bernyanyi bersama dari tempat kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari saudara kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita dan tempat perlindungan kita. Saat badai menerpa kita, jangan goyah, Tuhan bersama dengan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan kekuatan kami Bapa. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, kekuatanku, sukacitaku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, kasih-Mu ya Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Sekali lagi bersama-sama katakan haleluya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 berkuasa selamanya. Amin. Amin, amin. Saya percaya orang dengan memuji Tuhan, dengan bernyanyi, maka hati kita menjadi sukacita, karena hati kita menjadi gembur, dan orang semua akan bersiap untuk diberkati Tuhan dalam firman Tuhan malam hari ini. 10 menit ke depan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan hamba Tuhan yang telah hadir bersama kita, Ibu Betty Tangkilisan, ya, akan menyampaikan firman Tuhan. Kepada hambanya, kita berikan kesempatan dan waktu. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di waktu-waktu yang sudah semakin berakhir, keadaan bukan akan semakin baik menurut firman Allah, tetapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang memenuhi segala sesuatu, Allah yang ada di tempat ini dimanapun kami berada, bahkan di mana tidak ada siapa-siapa, Engkau hadir. Olehnya kami sungguh bersyukur Bapa, kalau kami boleh bertemu saudara bersaudara malam hari ini.
Biarlah Bapa kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap kami, memberikan kami kekuatan untuk melewati waktu-waktu di depan kami dan akan berakhir di mana kalaupun kami tidak bertemu secara fisik pada satu saat kami rindu agar semua kami akan bertemu nanti di langit baru dan bumi baru. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih yang berbicara, yang mendengar semua dalam urapan yang sama dan kami boleh bertumbuh bersama untuk kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Amin. semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, saya baru ikuti beberapa minggu yang lalu, tapi sungguh bersyukur hari ini kalau kita boleh bersama-sama. Karena di jam-jam ini juga saya kalau Bu Rey telepon, aduh sebenarnya di jam yang sama ada doa ya, saya ada 12 grup doa, tapi saya juga minta mereka kalau bisa kita bergabung ya, dan kita boleh ikut sama-sama, nanti kita berdoa sama-sama. Saya lihat ada senior saya juga Ibu Maria Ander ya, ada sepupu saya juga ada Dewi ya, saya harapkan juga yang lain pada ikut ya. Nah oke. Saudara dikasih Tuhan, bermula saya beberapa waktu yang lalu ada badai ya yang begitu besar di Depok. Saya tinggal di Depok dan karena rumah kami ternyata kalau saya naik di lantai 2 untuk tengok ke bawah, rumah kami yang paling tinggi karena di bawah itu lembah. Sehingga ketika angin begitu kencang ya, padahal genteng kami itu bukan itu genteng dari beton ya, potongan ya dari beton, berat sekali satu itu. Tetapi itu pun bisa kegeser, bisa pecah ya, ya artinya masih bagus karena ada tetangga juga yang satu cupnya terangkat ya, dan seterusnya lah ya. Nah bermula dari itu kemudian saya ketika bertanya kepada suami, Pak ini mesti cepat dibenerin karena ya kalau dia hujan ini lagi ya. Nah tapi tukang-tukang yang biasa bisa dipanggil ya rumah mereka juga pada berantakan juga, jadi mereka prioritas ke sana. Terus ke rumah mereka masing-masing. Kemudian saya bertanya, Pak, ini kalau dibenerin berapa banyak? Ya termasuk biaya yang cukup besar, ya. Tapi saya tidak bisa banyak omong karena kita sudah tahu kan jalan keluar apa. Udah, jadi masuk kamar dan berdoa. Ketika berdoa, belum bisa berdoa karena pikiran masih memikirkan ini berantakan. Kalau dia hujan, tambah berantakan lagi karena seluruh plafon lantai 2 itu rusak, ya. Belum lagi sofa yang ada kena air, jadi mesti dibuang, kira-kira seperti itu. Jadi bukan banjir, tapi dari atas justru. Saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan saya, memang kalau kita serius selalu dengan Tuhan, selalu ada aja penghiburan, ya, penghiburan. Jadi di mana ada kita, di situ ada Dia. Di mana tidak ada siapa-siapa, Dia juga hadir oleh Roh-Nya. Karena Roh-Nya memenuhi jagat raya. Nah, pada saat itu lah, kok mulut saya mulai ngomong mengenai Roh Kudus itu yang bekerja. Nah, yang ke bawah adalah dalam kitab Kejadian pasal pertama, yang kombinasinya tentu semua tahu dengan Yohanes pasal pertama. Ketika semua kacau balau, ada Roh Kudus yang melayang-layang. Kemudian ada firman yang berkata, jadilah, jadilah, jadilah. Kemudian jadi. Yang saya bayangkan seluruh jagat raya ini tercipta oleh firman dan dijaga, dirawat oleh Allah yang adalah Roh, yang sampai kita nanti pulang ke langit baru bumi baru kita hanya bisa melihat Yesus, sebab Allah adalah Roh yang segala sesuatu Dia ada di mana-mana, langit di atas segala langit tidak bisa memuatinya, kemudian Dia menguasai alam semesta. Dan yang ada di pikiran saya adalah saya membayangkan ini alam semesta yang luar biasa. Ternyata habis itu saya buka Google, kemudian saya search mengenai jagat raya dan seterusnya. Waduh, saya dapati saudari kasih Tuhan, ya, bumi ini terlalu kecil kan dibandingkan dengan matahari. Kita sudah belajar dari dulu itu. Tapi ketika dibuka kita bisa lihat di dalamnya ada apa, ya. Jagat raya yang dibentuk oleh Tuhan sejauh mata kita memandang terlalu kecil. Itulah sebabnya ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit, kita berpikir kok sedikit ya, karena yang kita lihat sedikit. Tapi ketika bilang pasir di lautan, kita bisa ngebayang, apa iya
Pasir kan banyak sekali. Tapi ketika kita explore keadaan jagat raya ini, aduh, kita bisa dapatkan itu planet bumi seperti debu di dalam debu dibandingkan dengan jagat raya ini. Ya, masih ada lagi planet yang besar yang namanya Andromeda dan seterusnya. Di situ juga ada bintang-bintang yang luar biasa banyaknya. Ya, ada nebula itu asap seperti kabut ya. Nah, kemudian ada black hole dan yang lain-lain. Itu saya bilang ini jagat raya tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita sendiri, tapi yang luar biasa adalah Allah menguasai semuanya. Ya, tidak ada satu planet bisa bentur bumi. Kalau satu aja, karena bumi itu termasuk paling kecil di antara banyak planet. Kemudian kita punya galaksi ini, kita masih punya jutaan miliar galaksi lain di mana ada bumi sendiri, ada bintang sendiri, ada matahari sendiri, ada planetnya sendiri dibandingkan dengan kita yang mungkin ada 8 planetnya, ada Neptunus, ada Pluto, ada Mars, bumi, bulan ya, yang kita punya, yang kita lihat ya. Jadi di alam raya ini ya, itu luar biasa dahsyatnya apa yang Tuhan miliki, yang Dia cipta dan Dia bentuk. Dan saudara, bumi yang kita tempati ini ya, dengan 5 benua yang besar, pulau-pulaunya, Allah tahu semua. Bayangkan burung jatuh Dia tahu. Rambut di kepala kita yang kita tidak tahu, Dia tahu. Dan yang lebih lagi ya, di dalam batin kita, kata Amsal ya, bahwa kita mungkin buka dulu Amsal 20 sebelum kita Amsal 20 ayat 27 katakan begini, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati. Artinya sampai di dalam batin kita mau sembunyiin apapun juga Dia tahu. Kita boleh mulut, boleh wajah berbeda, hati berbeda, boleh. Tetapi kita tidak bisa kamuflase semua itu untuk Tuhan. Tuhan tahu. Kita boleh tutup-tutup dengan sedih-sedih, tapi hati kita berbeda juga Tuhan tahu semuanya, ya. Nah, dari sini saya melihat apa hubungannya dengan kita. Itu kan Allah. Dolphin, ya, ikan yang ada di laut. Kita melihat apalah yang ada di bumi ini semuanya. Dia tahu dan Dia kuasai. Dia sampai sekecil-kecil apapun Allah tahu. Apa hubungannya dengan kita, ya? Coba kita buka 1 Korintus pasal 3. Ini saya harus buka sekalipun semua. Ini kan pendeta-pendeta nih rata-rata ya. Ya. Tapi saya harus buka supaya karena kita mau dari sini aja. Ya. Ayat yang ke 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 17, 2 ayat ya. Ini Inang, Ibu Maria ini pasti sudah hafal sekali nih. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh yang menguasai alam semesta yang dahsyat itu, roh yang sama ada di dalam kita. Itu kan luar biasa. Kalau tadinya saya cuma baca-baca, iya pokoknya ada Roh Kudus, ada Tuhan dalam hatiku, ada ini karena ini. Tetapi ketika saya ngebayang tentang alam semesta yang dahsyat itu, yang dicipta dan dikuasai oleh Allah, oleh Roh-Nya, Roh yang menguasai alam semesta dan bumi ini, benua, pulau, kota, sungai dan lain-lain. Roh yang sama ada di dalam kita. Dan ya seperti firman Tuhan yang menjadi tema kita ya hari ini ya, menghadapi perubahan zaman lewat Kisah Rasul pasal pertama, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan 1 Korintus 3 yang kita baca, kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, membayangkan hal ini dengan dahsyatnya ciptaan Tuhan dan penguasaan Tuhan atas alam semesta dan hidup manusia, waduh, saya tertolong benar melihat hasil dari rumah yang berantakan ini. Ya, apa yang ditaruh di batin saya adalah, Meiti, kamu tidak urus Putin dengan persoalan Soviet, kamu tidak urus Biden dengan persoalannya kurs yang semakin menggila dan seterusnya. Kamu punya rumah tangga, lingkungan di mana aku tempatkan kamu, pelayanan di mana Tuhan taruh dan percayakan,
oleh roh yang ada di dalam kamu. Itu harus kamu kuasai. Seperti aku menguasai langit bumi, bulan bintang, jagat raya dengan segala isinya. Kamu bisa, kamu harus, kamu mampu. Kenapa? Karena aku ada di dalam kamu. Aku yang menguasai seluruh alam semesta dengan segala isinya. Ya, itu bagianku, bagian kamu. Kamu tidak urus alam semesta. Yang kamu urus adalah di mana aku tempatkan kamu, di mana pelayananmu, di mana rumah tanggamu, di mana RT, di mana engkau tempatkan. Waduh, rasa malu juga ke Tuhan, rasa kecil banget. Tetapi di samping itu merasa, aduh, terima kasih banyak Tuhan. Inilah kalau saya menjadi bait Allah, roh Allah diam di dalam saya. Saudara, saya sampai sekarang masih sekolah, ya, masih belajar lah ya. Tapi saya dapatkan bahwa ilmu yang kita dapatkan semuanya lewat sekolah, lewat sekolah teologi dan lain-lain. Kalau kita tidak pernah ketemu dengan Tuhan, kalau kita tidak pernah firman itu digenapi, kita ikut di dalamnya, percuma semuanya. Ya, hingga betapa banyak orang yang harus mualaf dan lain-lain ya. Karena tidak pernah bertemu Tuhan, tapi ininya penuh sekali, otak penuh sekali. Tetapi begitu Tuhan memberitahu seperti itu ke saya, pertama malu juga. Karena iya ya, kenapa mesti khawatir, kenapa mesti takut dan lain-lain ya. Kenapa mesti berhitung-hitung sampai pusing. Tapi puji Tuhan, memang Allah menyertai kita. Kita harus selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan menjawabnya ya dengan luar biasa. Bahkan dikatakan, Meiti, kamu kuasai di lingkungan di mana aku tempatkan kamu. Kuasai rumah tangga, semuanya. Jangan ada benturan di dalamnya. Harus sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna. Sempurna aku, sempurna untuk mengurus semua jagat raya dan manusia yang ada di bumi dan seterusnya. Sempurna kamu yang kamu punya bagian. Kamu harus melakukan. Dan saudara, luar biasa. Sejak saat itu saya merasakan tidak ada masalah yang terlalu besar untuk kuhadapi. Padahal sebelumnya saya belum lama ada share dengan Reiti. Ya, kalau Reiti ada kepergian adik kakak ya, sehingga sekarang mesti jadi yang paling tua di rumah. Ya, saya masih ada satu kakak yang tua, tapi di bawah saya juga masih ada 5. Ya, kami ini 9, dan ketika pandemi, saudara, dalam 23 hari Bu Rey, saya kehilangan 3 kakak beradik dalam 23 hari. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Ya, tapi dari situ pun banyak sekali pelajaran. Paling tidak ada 2 yang Tuhan beritahu. Yang pertama adalah, ya, jangan ada yang digenggam. Jangan ada yang kita genggam. Siapapun ya, kakak beradik, suami, istri, anak, orang tua, harta, dan apapun itu, jangan digenggam. Mengapa? Kan kita cuma yang owners kan Tuhan. Kita cuma disuruh manage aja, kita manager. Jadi kita hanya disuruh kelola aja. Nah, kelolanya harus semaksimum mungkin, harus sebaik mungkin, harus berhasil. Kalau dia perusahaan harus untung. Nah, itu kita. Dari situ saya belajar, iya. Jadi kalau Tuhan ambil, paling tidak kalau kakak saya, kalau adik saya 163, 166 yang meninggal, berarti sudah 66 tahun dan 63 tahun aku kasih dengan kamu. Aku yang punya kan. Kalau aku ambil kan, kamu tidak boleh marah. Cukup udah dikasih ke kamu sekian lama. Wah, puji Tuhan. Yang kedua adalah sebelum meninggal 3 kakak beradik saya dalam 23 hari, suami saya ada di ICU 21 hari dengan ventilator karena COVID dan di tempat yang berbeda. Dia ada di Manado, saya ada di sini. Nah, saudara dikasih Tuhan, di situ saya merasakan hidup ini, waduh, sudah tidak berarti lagi. Lebih baik kalau dia pulang, kita pulang juga. Aduh, tapi Tuhan bilang apa? Allah bekerja dalam segala suasana dan masalah. Kenapa? Hanya untuk memurnikan. Oh ya, kalau memurnikan silahkan Tuhan, ancur-ancuran, no problem. Nah, dari peristiwa-peristiwa ini kita belajar bahwa ketika kita buka hati ya sebagai bait Roh Kudus, di mana roh itu adalah kuasa yang Allah sendiri sudah peragakan dari awal untuk menguasai alam semesta dan segala isinya yang ruwet, yang kompleks dan seterusnya. Roh yang sama, yang dahsyat itu Tuhan tempatkan di dalam kita. Malu kalau kita bersungut dalam hidup. Malu kalau kita mengeluh dalam hidup. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang dia taruh di kita itu diingini dengan cemburu. Mengapa? Mengapa Tuhan cemburu?
Kenapa? Karena sudah sedahsyat itu kita masih pakai kekuatan kita masih pertolongan pada manusia, padahal terkutuklah orang mengandalkan manusia. Kita jarang sekali nanti kalau sudah tidak ada lagi tempat di mana kita bisa menyelesaikan masalah, baru kemungkinan baru kita cari Tuhan. Ya, saya berhadapan dengan seorang yang saya bilang sangat kaya, karena ketika saya besuk di rumah sakit, dia menggunakan tempat di mana kamar itu bekas dari ketua Golkar yang pernah masuk rumah sakit di tempat itu. Ketika datang berdoa, ada keluarga yang ngomong, ini dia sudah menghabiskan uang lebih dari 20 M untuk menyelesaikan penyakitnya. Sudah keliling dari luar, akhirnya pulang juga karena sudah ditolak. Jadi ketika saya datang, dia berkata begini, Ibu Pendeta, berdoa dong. Kalau saya sehat, saya akan melayani Tuhan. Saya janji akan melayani. Oh saudara, dikasih Tuhan buat saya, enggak ada yang begitu. Makanya kita lagi sehat-sehat melayani aja, jangan tunggu udah kepepet. Dan kelihatan kan, nanti sudah kepepet baru ya. Dan ini kan bukan orang luar, orang Kristen ya. Dan saya tidak bicara banyak, saya hanya bilang, Pak, seharusnya kalau mati itu satu keuntungan. Tetapi kalau hidup berbuah baru kita bisa bilang mati keuntungan. Kalau hidup tidak berbuah, oh mati takut sekali. Mati takut sekali, masih ingat ini. Aduh, anak belum menikah, aduh belum punya anak, aduh belum menikah, aduh belum. Ya. Tetapi kalau kita hidup di berbuah, mati sebenarnya itu adalah keuntungan. Dia bilang, kok Ibu ngomong begitu? Enggak, begini, satu aja jalan keluar, Pak. Kapanpun Tuhan memanggil, bisa hidup, bisa mati, tapi Bapak bertemu dengan Tuhan, harus bertemu Tuhan, berusaha, buka hati dan bertemu dengan Tuhan. Karena setiap orang di Alkitab, dosa seperti apapun, seperti Saulus yang membunuh jadi Paulus, begitu bertemu Tuhan berbalik bertobat. Ya, mau waktunya tinggal singkat, no problem. Yang pasti bertemu dengan Tuhan aja deh. Nanti ketika bicara bertemu dengan Tuhan itu pasti hati itu ada sukacita yang luar biasa. Sehingga nggak mau ingat lagi mau mati kayak mau hidup kayak udah bukan masalah. Nah, seperti itulah sebenarnya. Kalau jangan sampai punya Roh Kudus tapi tidak pernah ketemu Tuhan. Repot sekali kan? Nah, kita harus kalau kita mau berdoa harus fokus bahwa aku dengan Tuhan, aku mau bicara Tuhan, bicaralah kepadaku. Paling tidak Tuhan, koreksi apa yang masih kurang. Koreksi Tuhan, supaya jangan ilmu di otak ini sudah banyak sekali, tetapi tidak ada satu pun yang jadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, kemudian Alkitab katakan begini, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, saudara ini gampang sekali kalau orang membinasakan bait Allah. Kita lihat contoh aja yang paling jelas ketika Ahok ya, sampai ada kutuk Ahok. Ya, itu udah sangat jelas. Kami di gereja ya sempat kira-kira tahun-tahun pergantian Presiden Soeharto turun ya, kan di Jawa Tengah ada pembakaran gereja, bahkan ada satu keluarga pendeta yang dibakar sama-sama dalam gereja ya. Nah, pada saat bersamaan sebenarnya gereja di mana kami melayani di Condet itu pun dihancurkan oleh massa. Tetapi kami dipanggil untuk menutup berita itu. Jangan diekspos. Karena kalau diekspos mereka akan bergerak untuk gereja di Jakarta. Karena kan sudah terjadi di Jakarta, kami kan di Condet. Nah, sudah dikasih Tuhan, di situ kita bisa melihat ketika orang menyentuh gereja, ya itu baru bentuk gereja. Kalau Ahok kan dirinya, ini gedung nih. Jadi kita bisa melihat banyak sekali orang bisa tahu, ya semua yang merencanakan penghancuran gereja semua mati. Apakah gereja turun tangan? Tidak. Ada keluarga di gereja yang mengatakan saya punya om Kapolres apa Kapolsek kayak begitu. Ya, tapi kalau sudah menyangkut begini susah, ya. Nah. Kemudian kalau kami lapor ke pusat, gereja pusat, dikatakan begini, ya sudahlah, itu mah biasa, makanya jangan di pemukiman padat, pindah aja, beli ruko, coba tuh jalan keluar tuh, memang terkutuk mengandalkan manusia, biar lagi dia induk dari gereja kita, itu jawabannya. Tapi puji Tuhan, saudara, apa yang kami lakukan? Berdiam diri dan berdoa minta Tuhan yang bekerja. Yang pasti semua yang ikut campur menghancurkan gereja semua mati. Ada yang mati karena celaka, ada yang mati karena bunuh diri, yang di depan gereja mati karena cuma minum Sprite dan Oskadon. Rupanya mungkin tidak boleh ya, tetapi ya itulah caranya. Kemudian ada antar mereka karena mau ambil air wudhu, kemudian berselisih pendapat, kemudian saling menggetok.
dipukul pakai bata dan seterusnya, nggak mati. Dan kita tidak tahu kalau mereka di antara mereka yang ngomong, tuh kan, makanya jangan bikin hancur gereja. Ya, jangan sentuh gereja. Antara mereka ngomong begitu baru kita tahu. Nah, ini kan jika ada orang yang membinasakan bait Allah, sudah Ahok secara fisik ya, dianya sendiri bait Allah kan ini nih. Bukan gedung, tetapi yang kelihatan fisik pun kita bisa lihat. Nah, yang bahaya adalah kita sendiri yang membinasakan bait Allah. Caranya, terlalu banyak. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu sudah membinasakan bait Allah. Tadinya cuma buka celah aja. Lama-lama, karena saya tahu persis, ada hamba Tuhan, begitu turun dari mimbar, ya tempatnya di mana? Sama-sama levennya. Bukan lagi, karena saya tahu persis ada suaminya. Jadi ya, menghancurkan bait Allah sendiri. Ya, kalau kita jangan sampai kita lakukan seperti itu, ya. Jadi sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itulah kamu. Jadi kalaupun kita tidak mau hidup dalam kekudusan, sebenarnya lambat atau cepat kita sedang merusak, sedang menghancurkan bait Allah. Dan jelas sekali dibilang, siapa yang membinasakan bait Allah dibinasakan. Ya, yang sudah meletakkan tangan orang sakit sembuh, yang sudah mengusir setan, semua dalam nama Yesus. Tuhan bilang nak kenal. Nak kenal. Coba kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6. Ya. 2 ini ayat ini aja, karena saya tahu 20 menit mungkin dikasih kode aja kalau sudah harus berhenti ya. Nah, 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ini satu lagi nih. Kita ini bukan milik kita sendiri. Ada orang bilang begini, ya. Jangankan kita ini, semua milik kita bukan milik kita. Kita hanya managers. Ada ownersnya, Tuhan sendiri. Sehingga saudara, ini hal-hal yang biasa orang lakukan. Misalnya, udah bawa perpuluhan. Tadi saya sampai mendengar khotbah perpuluhan dari beberapa pendeta dengan beberapa versi. Ya, padahal kalau mau ditutup satu versi aja deh. Ya, ada di Lukas 14 ayat 30. Ya, kalau mau jadi murid Tuhan, seluruh hak milik kita lepas Tuhan punya, bukan hanya 10%. Itu aja, ditutup aja dengan begitu. Nah, tapi saudara, ada yang berkata, sudah aku udah bawa perpuluhan terus, ya yang 90 boleh dong, aku mau beli apa, aku mau apa, kan yang penting aku udah bawa perpuluhan. Nah ini dia nih, ini Alkitab mengatakan, ya kita bukan milik kita lagi. Jadi 100% milik Allah. Nggak ada tuh 90 kita suka-suka membelanjakan, nggak ada. Itu baru satu masalah, belum masalah banyak lagi. Ya. Dan ini pun saya melihat ya, hamba-hamba Tuhan juga melakukan hal yang sama. Tapi dari sini kita bisa, waktu tidak banyak buat kita untuk benar-benar berubah. Kan Alkitab mengatakan haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Sempurna seperti Bapa di surga. Tadi dia mengelola seluruh alam semesta, tidak berbenturan, sempurna. Nah kita, lingkungan di mana Tuhan percayakan kita harus lewat kebenaran karena dia yang akan mengaturnya lewat kehidupan kita. Kemudian dikatakan yang terakhir. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu itu. Dengan tubuhmu itu muliakan Allah. Oh, muliakan Allah bukan pakai Rolex yang miliar, ya. Ya, saya sebut begitu karena kurang kena kalau ikut Yesus sangkal diri dan pikul salib kemudian kita pakai Rolex miliar. Padahal di seputar kita, tetangga kita aja makan susah. Apakah saudara teringat ketika mulai pandemi untuk berbagi dengan tetangga, tapi masih punya jam Rolex? Saya tidak anti jam Rolex kalau itu dipakai oleh pengusaha. Tapi kalau dipakai oleh hamba Tuhan, Alkitab mengatakan, sangkal diri, dan pikul salib. Itu belum dibahas. Kita bahas sendiri, kita tahu. Nah, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bukan tubuh kita yang dipakai segala rupa, justru bisa menjadi batu sandungan buat banyak orang. Ya, seadanya. Bukan juga kita enggak pakai apa-apa ya. Bukan juga kita, kasihan kan kalau kuping ini enggak ada kecil-kecil aja ya, supaya sedikit enggak polos-polos lah ya. Sedikit ada, tetapi saudara dikasih Tuhan, kalau saudara sudah pakai Lamborghini, kemudian di belakang dikawal lagi pakai, waduh saudara, terus jemaatnya bilang apa? Nggak semua jemaat pakai Lamborghini. Tentu ada jemaat bilang begini, aduh Pak Pendeta bagi kek dengan kita. Pasti ada lah yang bersuara begitu. Mengapa? Karena kami melayani orang-orang yang memang mereka perlu makan untuk supaya mereka bisa tenang dan bisa mendengar firman. Perlu.
Nggak bisa disangkal hal-hal yang seperti itu. Kami melayani di rel kereta di Senen, itu udah langganan. Di penjara saya melayani sudah 14 tahun lebih, belum pernah berhenti sampai sekarang. Dan itu bukan hanya memberi firman, memberi makan juga jasmani rohani. Ya, dan saya melihat banyak yang sangat membutuhkan. Saya tadi dapat baru WA, dapat, Ibu, ini hamba Tuhan juga, Ibu, di tempat saya beras, minyak, semua sudah hampir habis. Kalau ada berkat tolong. Sampai anak saya kasih baca, dia bilang, Mama kenapa harus Mama lagi Mama? Saya bilang pasti mereka tahu kalau ke Mama, ya aduh biar Mama tinggal ini, Mama harus Dek. Kenapa? Waktu kita tidak banyak dan kita kan manajer, bukan owner. Aduh, kita ini gara-gara jadi owner kita sulit kita berbagi. Padahal Roh Kudus ada di kita. Nah, ini yang Alkitab katakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Untuk apa? Tubuhmu itu dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu yang bekerja, bukan kita. Ketika kita melayani, kita sudah komitmen hari ini saya melayani misalnya. Oh, banyak saya undangan. Banyak. Kemarin saya apalagi hari Rabu. Itu Rabu udah berapa? Tapi yang satu yang sudah, sekalipun saya hanya datang dan sudah komitmen datang, saya tidak boleh ambil yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Itu muliakan Tuhan. Nanti kalau saya udah komitmen, kok tidak datang? Iya, karena ada terima pelayanan di sana. Wah, itu merepot. Lain halnya kalau ada tentu case-case tertentu lah ya. Tetapi tidak. Ya itu namanya memuliakan Tuhan. Jadi hidup kita jangan jadi batu sandungan orang lain. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam kita. Dan Alkitab tadi udah kata, itu kuasa Allah yang ada di dalam kita. Aduh, masih panjang, masih banyak. Tapi saudara, latihlah untuk menguasai dulu. Roh Tuhan ada bagi kita, kuasa Allah yang mengatur seluruh dunia. Ada di kita, hanya mengatur lingkungan kita. Bukan mengatur apa yang orang lain punya aturan. Cuma atur apa yang ada di kita. Dan ingat, jadi sempurna. Harus sempurna seperti Bapa kita sempurna. Kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, terlalu luar biasa Engkau, tetapi banyak orang tidak mengatakan terlalu luar biasa karena tidak berpengalaman langsung. Dikala masalah begitu menekan kehidupan kami, selalu kami punya jalan keluar. Disitulah Tuhan kami tidak perlu gelisah. Bahkan jangan sama sekali untuk bersungut, untuk mengeluh dalam hidup ini. Roh yang kau tempatkan dengan yang kau ingini dengan cemburu, akan cemburu melihatnya. Sebab mengapa kami tidak mengandalkan Engkau, hanya mengandalkan orang lain, mengandalkan kekuatan keuangan, mengandalkan kehebatan kami. Padahal semuanya terbatas. Tidak dapat dibatasi apabila Roh Tuhan ada dalam hidup kami. Terpuji-pujilah kasih karunia-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja selesai mendengarkan pemberitaan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Medi Tangkulisan. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Mari kita akan menyambut firman Tuhan itu, membalas firman Tuhan itu dengan memuji Tuhan. Ibu Biro akan memimpin kita untuk puji-pujian. Amin. Kita sambil memuji Tuhan Bapak hari-hari. Om, Tante, saudara-saudara, siapkanlah persembahanmu dan lihatlah akan ada di layar rekening tersebut. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, aku jalani persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, hari-hari ku lalui, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Duka-duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus,
Amin. Amin. Bersama Yesus, Dia selalu ada untuk kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah kita beri dan yang akan menyusul juga masih terbuka kesempatan itu. Tuhan berkati seluruh persembahan yang sudah Bapak Ibu salurkan melalui pelayanan dari Pray From Home persembahan Pakatuan. Saatnya kita akan bersama-sama bersatu hati untuk bersyafaat malam hari ini. Ibu Pendeta Debbie Robot akan pimpin ini, tapi selebihnya kita sekali lagi menyanyikan pujian bersama Ibu Biro. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, kami muliakan nama-Mu ya Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Amin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hamba Tuhan, teman-teman, saudara-saudara yang mengikuti Pray for Home lewat Zoom meeting pada saat ini, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah dengarkan firman-Mu, biar firman itu hidup dalam kehidupan kami. Bagaimana kami harus melangkah, kami mensyukuri segala sesuatu. Karena kami tahu roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada segala apa yang ada di muka bumi ini. Kami menyadari, kami mengandalkan Tuhan lebih daripada segala perkara. Disikap hati yang baik bagi kami untuk kami mensyukuri atas nikmat dan berkat Tuhan bagi kami. Bapa, berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Meiti, Tuhan, tangkilisan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biar kami boleh menangkap bagian kami masing-masing. Semua suara yang mendengarkan Tuhan, hidupkan firman Tuhan itu. Saat ini kami berdoa Tuhan, berkati para semua yang sudah memberi korban persembahan dalam ibadah syukur pada malam hari ini. Pray from Home Pakatuan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk Pray from Home Pakatuan boleh berjalan atas anugerah Tuhan. Biar acara Pray from Home Tuhan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan, keluarga terberkati Tuhan. Karena di dalamnya ada ucapan syukur. Senantiasa doa-doa yang kami naikkan kehadirat Bapa di surga. Malam ini kami berdoa secara khusus buat Pendeta Berry Saerang dan Ibu Pendeta Anita Tuhan Lengkong, di mana beberapa hari yang lalu Engkau sudah tambahkan usia pernikahan mereka menjadi 17 tahun. Hari-hari hidup-hidup dalam pernikahan keluarga hamba Tuhan ini, mereka boleh merasakan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan tolong, mungkin sampai saat ini ada doa-doa yang mereka naikkan, yang sampai saat ini mereka belum menerima jawaban. Kami tahu bukan berarti Tuhan tidak peduli dalam kehidupan hamba-Mu ini, tetapi Tuhan punya cara. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga Bapak Pendeta Berry Tuhan. Itulah sebabnya biarlah tangan kasih-Mu terus ada dalam kehidupan keluarga
Pendeta Berry Lengkong Saerang, mereka boleh menikmati hari-hari dengan anugerah dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa bersyukur buat ulang tahun daripada ibu kekasih kami, Lady Kuapaha Tuhan, pada tanggal 12 Juni yang lalu. Dia boleh Tuhan anugerahkan tambahan usia setahun lagi. Biar apa menjadi rencana Ibu Lady Tuhan diberkati oleh Tuhan, anugerahkan kekuatan kesehatan dan umur panjang. Hikmat Tuhan menyertainya sehingga dalam mengambil keputusan dia boleh merasakan bahwa tangan Tuhan turut bekerja, berkati keluarga. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara, mulai dari presiden kami sampai kepada wakil, sampai kepada para menteri. Kiranya Tuhan beri hikmat, rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah bangsa negara kami Republik Indonesia. Rasa takut benar-benar ada wibawa surgawi. Mereka menjalankan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami patahkan niat-niat yang tidak datang dari Tuhan, yang ada Tuhan terselubung dalam pemerintahan kabinet ini. Biarlah Tuhan senantiasa yang akan membersihkan, membawa bangsa kami senantiasa mengakui bahwa kebesaran Tuhan sangat luar biasa. Sampai ke pemerintahan yang terkecil sekalipun RW dan RT. Atas hikmat Tuhan, mereka boleh memerintah bangsa kami. Selamatkan bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hal-hal yang terjadi baik seluruh dunia sampai ke negara kami Indonesia tercinta. Masa pandemi kami percaya kami boleh lalui atas anugerah Tuhan. Kami tahu di dalamnya Tuhan memiliki tujuan masing-masing kepada pemerintah kami. Bahkan kepada rakyat Indonesia. Biarlah sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kami boleh melihat rencana Tuhan yang indah bagi kami untuk memurnikan iman dan keyakinan kami menuju kepada kesempurnaan. Beri kami kuat baru. Roh Kudus, Engkau taruhkan Tuhan Yesus dalam hati kehidupan kami, kepada bangsa kami, lebih khusus kepada para pelayan-pelayan-Mu, sehingga dalam keberanian mereka boleh melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat hari ulang tahun Jakarta, Pekan Raya Jakarta Tuhan. Tolong Bapa, sehingga kota Jakarta benar-benar bangsa kami, negara kami Tuhan, masyarakat yang ada di kota Jakarta, mereka boleh menikmati apa yang Tuhan anugerahkan. Sehingga pada saat Pekan Raya berlangsung Tuhan, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tuhan, negara bangsa kami, khususnya daerah Jakarta, boleh menikmati kasih sayang dan perlindungan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Persekutuan Doa, PB Pakatuan dan seluruh pengurus. Kiranya Tuhan beri kesatuan dan persatuan, kesehatan yang daripada Tuhan dalam kebersamaan, sehingga persekutuan para hamba-hamba Tuhan. Tuhan, kami percaya dalam PB Pakatuan ini boleh melihat karya Tuhan nyata setiap saat. Kami berdoa buat yang mengalami kedukaan, yang mengalami sakit, dan kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakit yang sudah menggerogoti saudara-saudara kami Tuhan. Mungkin saat itu Engkau izinkan mereka alami karena ada bagian Tuhan di dalamnya. Beri mereka kuat di dalam iman, semakin kokoh perjalanan iman mereka, dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat saudara daripada Bapak Bartel Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat keluarga almarhum Jemi Lewungangi Tuhan, Mate. Kami percaya biar keluarga besar yang ditinggalkan oleh almarhum yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 11 Juni di Sulawesi Utara. Tuhan, kiranya penghiburan-Mu nyata bagi keluarga ini. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan boleh mengalami kekuatan ekstra dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak gampang mereka mengalami kehilangan, tetapi Roh Kuduslah yang mampu memberikan kekuatan yang baru sehingga keluarga boleh melanjutkan hidup mereka dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan dan perlindungan Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Barter Langelo, almarhum Dr. Semendanta Pusaka Sembiring MBA. Tuhan, yang meninggal pada hari Rabu tanggal 8 Juni Tuhan di Rumah Sakit Omni Alam Sutra. Sudah dikebumikan Tuhan pada tanggal 10 Juni.
dalam pemakaman. Tuhan kami berdoa, keluarga-keluarga tidak merasa bahwa mereka dibiarkan oleh Tuhan. Biar mereka boleh melajari. Ada mungkin satu pembelajaran yang terjadi atas meninggalnya almarhum Dr. Semendanta Tuhan Pusaka Sembiring. Lawati keluarga dengan kasih. Laksanakan kehendak dan rencana-Mu dalam keluarga ini. Sehingga di dalamnya mereka boleh melihat ada karya Tuhan yang indah. Biarlah Tuhan memegang mereka dengan kanan kasih-Mu. Sehingga di dalamnya mereka boleh mampu bersyukur atas anugerah dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Ini dalamnya menjadi doa kami. Keberkatanlah semua pengurus, semua pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian pada acara Pray from Home daripada Pakatuan malam hari ini. Kembalikan urapan yang baru kepada para pelayan Tuhan, lebih khusus kepada hamba Tuhan yang telah melayani kami pada malam hari ini, Ibu Pendeta Meiti Tangkelisan. Dalam gumulnya, di mana dia boleh mengalami kehilangan saudara-saudara. Kami tahu Tuhan, beliau boleh mengerti bahwa ada satu rencana yang indah dalam kehidupan beliau. Sehingga beliau boleh menyadari bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan, imannya akan semakin kuat. Beliau semakin mampu menyampaikan kepada jemaat atau umat dimanapun dia layani, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena adalah rencana Tuhan yang indah dan baik. Dalam apa yang Ibu Meiti butuhkan Tuhan, di mana rumahnya mengalami kejadian, di mana kami semua sudah mendengarkannya. Engkau sumber segala sesuatu. Engkau sumber berkat bagi keluarga Ibu Pendeta Meiti. Engkau mampu mengadakannya. Engkau yang empunya dunia ini, Engkau yang punya berkat ini, Engkau mampu mengirimkan bantuanmu dengan secara luar biasa dapat memperbaiki. Karena kami tahu Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan sumber berkat. Bukan saja berkat rohani, tapi berkat jasmani. Engkau mampu kirimkan berkat-berkat orang kafir berpindah kepada keluarga Ibu Betty untuk memperbaiki apa yang rusak. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan kami akan akhiri doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban doa kami. Haleluya. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita sangat percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dan sebelum kita sampai di penghujung, kita akan menerima sapaan atas nama pengurus besar Pakatuan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Buce Siwu. Pendeta Buce. Pakai kamar bahasa daerah. Jawab saya. Ambil Pak Buce. Pak Buce. Mana tuh suara? Nah. Buka tuh mic Pak Buce. Ya, oke. Ya, malam baik waya. Malam baik waya. Malam baik wagi leos. Malam baik pan. Malam baik waya. Ada.
yang sudah mengambil bagian dalam tugas pelayanan malam ini. Baik kepada pelayan firman Tuhan, Pendeta Meti Tangkelisan, juga ada pembukaan Pendeta Alex Harindatu, juga pemusik dan BL, Ibu Pendeta Dr. Greta Beatrix Kumasi MTH, juga pelayan doa syafaat Pendeta Dr. Debbie Rombot MTH, juga host Pendeta Debbie Supit, bahasa Tondebuan, cawana ni kawareng, cawana di kabalasan, tidak ada yang kita dapat balas selain saling mendoakan, menguatkan, dan Tuhan Yesus memberkati semua tugas pelayanan pada malam hari ini, dan semua yang sudah hadir dalam doa bersama dalam tahap 3 edisi 67 Pakatuan Pray From Home. Kami percaya Tuhan yang membalas berkata semua, memberikan kami semua kesehatan, kekuatan, sehingga tugas-tugas kerja kita ke depan dalam tugas pelayanan, dimanapun kita berada, memberitakan Injil, kabar baik, selalu kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan, dan dapat berjumpa kembali dalam Pray From Home pada minggu yang akan datang. Tuhan berkati malam baik wayah. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Maka kita tiba di penghujung acara dari Pray From Home malam hari ini kembali. Saya Pendeta Debbie Supit, host malam ini, menyampaikan terima kasih banyak pada semua yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Salam hormat kami untuk Pendeta Meti Tangkilisan yang sudah bersama kita dalam pelayanan malam hari ini. Tuhan berkati semua. Jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Dan mari terus Bu Meti bergabung dalam Pray From Home setiap hari Senin edisi 68 yang akan datang. Dan semua yang sudah ada di ruangan Zoom meeting malam hari ini, Tuhan berkati keberadaan kita sekalian. Saatnya kita menutup seluruh kegiatan kita malam hari ini. Ketua Umum Pengurus Besar Pakatuan, Pendeta Syafat Supit akan doa berkat sekalian. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Coba angkat tangan di layar yang dapat berkat Tuhan. Haleluya. Shalom semua ya. Puji nama Tuhan. Kalau nggak salah minggu depan kita on-site ya, Ibu Ketua Biro. Belum ya? Ya, tanggal 20. Bu Dep. Oh, tanggal 20. On-site ya. Iya. Oke, berarti minggu depan dong? Ya, minggu depan tanggal 20. Oke, mari kita akhiri dan kita doakan supaya ibadah on-site semua kita hadir. Kita bisa memberitahu kepada teman-teman kalau kita merasa diberkati, biarlah berkat ini kita teruskan dan supaya semakin banyak orang mendapat berkat. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, akhir daripada ibadah kami yang indah. Pada malam hari ini kami kembalikan puji dan syukur kepadamu. Karena atas perkenan Tuhanlah kami boleh berdoa, sharing firman, dan kami saling mendoakan, dikuatkan di dalam Engkau. Berkati semua kami yang sudah hadir, bahkan saudara kami yang belum sempat hadir oleh karena sesuatu dan lain hal, Engkau juga melawat mereka sebagaimana Engkau melawat kami. Kami akhiri pertemuan kami dengan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan persekutuan dalam Yesus Kristus Anak yang tunggal, serta kekuatan penghiburan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai semua saudara, biar dimanapun saudara berada nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah
Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Pak Bartel, apakah Mas Pakat Tuhan mau ditayangkan? Minggu depan, Jo. Selamat untuk Pak Denny Tumiwa. Ya, terima kasih Pak Ketum, terima kasih Bu Terima Eti. kasih Pak Ketum, Pak Shepherd. Ya, maju terus Pak Denny. Sama-sama untuk Sehat-sehat ya. semuanya. Haleluya. Ya. Pak Denny Matindas juga. Ya. Terima kasih Pak Berry. Bangsa, terima kasih banyak ya. Bume, ya. Shalom. Thank you Mama Gracia. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Reinhard, Valen, dan Ripka, Salem. Ya, God bless you. Terima Dewi, kasih shalom. firman-Nya Ibu Pendeta Graciari Malewangko.